Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Erna Sari, Eskep Nurse M Biomed, salah satu pengajar di program studi ilmu keperawatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Pada program studi ilmu keperawatan ini, saya mengampuh mata kuliah keperawatan gawat darurat. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan metode pengajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan kode mata kuliah 1424 KP 3541 yang memiliki bobot SKS 4. Pada mata kuliah keperawatan gawat darurat ini dia berada pada semester 5 yang merupakan mata kuliah wajib yang harus diprogram oleh seluruh mahasiswa di program studi ilmu keperawatan. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat ini dilakukan dengan metode blended learning dengan menggunakan metode secara luring dan during. Pembelajaran secara luring dilakukan di dalam kelas dengan metode tatap muka dengan model ceramah dan diskusi, serta pemberian diskusi untuk membahas dan menganalisis studi kasus yang berhubungan dengan keperawatan gawat darurat. Kemudian, pembelajaran secara daring dilakukan dengan bantuan aplikasi Zoom Meeting dan Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Muslim Indonesia yang biasa disebut dengan LMS Kalam. Nah, di LMS Kalam ini mahasiswa akan join ke dalam kelas masing-masing sesuai dengan mata kuliah yang telah diprogramkan. Kemudian di LMS Kalam, proses perkuliahan dilakukan dengan forum diskusi dan video conference. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengakses materi perkuliahan yang telah diberikan dosen baik secara daring ataupun luring pada LMS Kalam dengan menggunakan akun masing-masing mahasiswa. Nah, untuk pengumpulan tugasnya baik secara daring ataupun luring, mahasiswa dapat mengumpulkan pada akun LMS Kalam sesuai dengan mata kuliah ataupun kelas yang mereka ikuti. Kemudian, dosen akan memeriksa tugas dan memberikan penilaian melalui LMS Kalam pada mahasiswa. Selain itu, kami juga memiliki WhatsApp group setiap kelas sehingga diskusi dan tanya jawab masih dapat berlanjut setelah perkuliahan selesai. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada keperawatan gawat darurat, yang pertama, mampu menerapkan filosofi konsep holistik dan proses keperawatan gawat darurat. Yang kedua, mampu menerapkan proses keperawatan pada pasien di area keperawatan gawat darurat. Yang ketiga, mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang keempat, mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, kegawat daruratan terkait dengan gangguan sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal etis. Yang kelima, mampu mengintegrasikan hasil penelitian dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait dengan berbagai sistem. Yang keenam, mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada individu dengan kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketujuh, mampu melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait dengan berbagai sistem. Yang kedelapan, mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Adapun referensi yang kami gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah, yang pertama, Emergency Nursing Asosiasi 2013, SAIS Manual of Emergency Nursing Principle dan Praktis. Kemudian yang kedua, ada Froilgen 2009, Emergency Nursing Produce e-book. Kemudian yang ketiga, Emergency Nursing Asosiasi 2008, Emergency Nursing Call Curriculum episode 6. Selanjutnya ada Emergency Nursing Made in Private EC Walter Clower. Yang selanjutnya ada Sadder Nursing Cervical Grade Critical Care and Emergency Nursing di tahun 2009 oleh Souders yang dikeluarkan Elsevier. Yang selanjutnya Tim Pokja SDKI Siki SLKI DPD PPNI tahun 2018 edisi 1 cetakan kedua PPNI di Jakarta. Dan berikutnya adalah terkait dengan penelitian dan pengabdian yang Erna Sari keluarkan tentang pengaruh pelatihan balut bidai tentang pengetahuan penata-laksanaan fraktur pada anggota PMR di SMK Kota Makassar, penyuluhan non-hemorrhagic stroke pada keluarga pasien
di ICU Rumah Sakit Ibnu Sina, kemudian penyuluhan dan pelatihan penerapan 5M dalam beradaptasi COVID, dan yang terakhir adalah efektivitas of Friedrich Misak in the Management of Ankle Injury in Crate Multidiscipline Science Journal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama, ada delivery. Delivery ini adalah proses penyampaian materi menggunakan PowerPoint di setiap pertemuannya untuk menyelesaikan masalah melalui pengkajian, jurnal, tugas tentang keperawatan gawat darurat, dan setiap minggunya ini dipresentasikan. Hal ini sangat perlu untuk melatih kemampuan mahasiswa untuk melatih kepercayaan diri yang baik di hadapan teman-temannya. Yang kedua, interaksi. Bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa? Jadi pada setiap pertemuan saya memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap kurang dipahami pada setiap pertemuannya, dan biasanya saya mempersiapkan waktu untuk sesi tanya jawab. Kemudian ada diskusi kelas, itu biasa melalui WhatsApp dan Telegram. Jadi ketika misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami oleh mahasiswa, itu bisa didiskusikan di dalam WhatsApp ataupun di Telegram group. Yang ketiga, metodenya adalah asesmen, penilaian. Bagaimana cara saya memberikan penilaian kepada mahasiswa? Jadi pertemuan pertama itu saya ada kontrak perkuliahan, di mana ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang ditentukan, sehingga kontrak mahasiswa bisa fokus dengan apa yang harus mereka persiapkan. Kemudian berkaitan dengan aspek-aspek evaluasi atau penilaian, ada 5 jenis. Yang pertama, knowledge, ada 2, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester, masing-masing dengan bobot presentasi 20%. Yang kedua, tugas dengan bobot presentasi 20%. Yang ketiga, skill laboratorium dengan bobot presentasi 15%. Yang keempat, praktek klinik dengan 15%. Yang kelima, attitude atau afektif yang dengan bobot presentasi 10%. Itulah metode atau teknik pengajaran saya yang menggunakan metode DIA. Selanjutnya, saya akan perlihatkan bagaimana proses pembelajaran saya ketika di kelas. Baik, selamat datang kembali dalam pertemuan kita dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat. Nah, pada hari ini kita akan membahas pertemuan kedua, yaitu kegawat daruratan muskuloskeletal, ya, yang biasa dikenal dengan muskuloskeletal emergency. Namun sebelum masuk ke dalam sini, kita lakukan doa dulu sesuai dengan aturan yang ada di Universitas Muslim Indonesia. Nah, Indri, boleh pimpin doa dulu? Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa agar apa yang telah didapatkan pada hari ini akan bernilai ibadah dan juga menambah wawasan kita. Doa dimulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kedaruratan muskuloskeletal. Nah, dalam tujuan pembelajaran dalam pertemuan kita ada 3. Yang pertama, mahasiswa harus bisa mengetahui apa definisi dari kedaruratan muskuloskeletal, etiologi, patofisiologi, dan manifestasi klinis dalam kedaruratan muskuloskeletal. Yang kedua adalah bagaimana mahasiswa bisa memahami terkait dengan konsep asuhan keperawatan kedaruratan muskuloskeletal. Dan yang ketiga adalah teman-teman ataupun mahasiswa bisa memahami terkait dengan komplikasi kedaruratan muskuloskeletal. Nah, sebelum kita masuk, ada yang paham terkait dengan kedaruratan muskuloskeletal?
Oke. Nah, dalam kedaruratan muskuloskeletal, dia merupakan suatu kondisi yang mengubah tendon, ligamen ataupun tulang, ya. Itu dia akan menjadi tidak stabil pada korbannya. Jadi, dia harus ditangani dengan baik. Nah, kalau tidak ditangani dengan baik, ini biasa menyebabkan kecacatan atau kematian kepada si pasien yang menderita kedaruratan muskuloskeletal. Makanya dia harus tetap dilakukan. Nah, dalam tujuan penata laksanaan kedaruratan muskuloskeletal itu yang pertama, kita harus identifikasi dulu bagaimana kedaruratan muskuloskeletal yang ada pada si pasiennya. Kemudian kita menstabilkan kondisi pasien. Yang kedua, kita memeriksa pasien secara keseluruhan yang biasa dikenal dengan log roll. Ya, masih ingat? Oke. Kemudian yang ketiga, kita stabilkan kondisi pasiennya. Nah, pada saat kita menstabilkan kondisi pasiennya, di situ kita bisa menggunakan metode log roll juga. Nah, dan yang keempat adalah bagaimana kita bisa merujuk korbannya untuk melakukan perawatan secara lebih menyeluruh. Nah, dalam pengkajian kegawat daruratan muskuloskeletal ada yang biasa dikenal dengan 5P. Pain, paralisis, parasit, dan pulse follow. Oke. Nah, ini kita bisa mengkaji rentang gerak pasien, ya. Baik dengan menggunakan adduksi, abduksi. Ya, selain itu kita bisa juga tanyakan wawancara, ya. Kita tanya kepada pasiennya yang mana lokasi sakitnya, yang mana yang dia rasa sakitnya, ya. Itu bisa kita tanyakan. Kemudian kita bisa tambahkan dengan metode inspeksi. Kita lihat di mana lokasi-lokasi yang mengalami cedera, ya. Mulai dari perubahan warna, perubahan bentuk tulangnya, itu kita harus bisa lihat. Kemudian yang terakhir adalah kita auskultasi ketika daerah-daerah cedera itu dia bisa pada daerah-daerah yang rentan. Contohnya di abdomen atau pada daerah dada. Nah, itu kita bisa menggunakan metode auskultasi. Nah, pengkajian selanjutnya itu bisa kita lakukan dengan pengkajian rentang gerak, ya. Nah, rentang geraknya ini kita bisa menggunakan metode inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Namun dalam kegawat daruratan muskuloskeletal ini biasa kita gunakan dengan metode FULS, ya. Ada yang masih ingat? Look, listen, feel, and move. Ya, kita lihat bagaimana kondisi lukanya. Yang kedua, kita rasa atau raba bagaimana kondisi lukanya. Yang ketiga adalah kita rasa pergerakan, dan yang terakhir adalah move. Bagaimana dia bisa menggerakkan kondisi tubuh yang mengalami rusak, ya, itu. Nah, apa sih tanda dan gejala dalam kedaruratan muskuloskeletal? Nah, bisa kita lihat dari tandanya. Boleh ada bengkak, ketika misalnya dia berjalan, ya, dia tidak akan stabil ketika kondisi kakinya dia tidak stabil, atau kondisi yang sakit dengan kondisi yang sehat itu dia tidak akan sama, ya. Kemudian ada perubahan warna kulit, ya. Bisa ada lebam atau ada peningkatan pada masah pada bagian kulitnya, ya. Kemudian bisa jadi terjadi deformitas pada saat kita melakukan perabaan pada daerah nadinya. Ketika yang cedera dia mengalami kerusakan, maka nadinya dia bisa menurun atau dia mengalami peningkatan, ya. Kemudian struktur tulangnya dia tidak akan sama atau asimetris, ya, atau bisa terjadi perubahan deformitas tulang. Nah, dalam tanda dan gejala ini itu dibutuhkan medikasi. Nah, dalam medikasi kedaruratan muskuloskeletal, ya, ini biasa dikenal dengan skeletal muscular relaxation. Nah, ini biasanya dilakukan relaksasi otot rangka pada daerah yang mengalami cedera, ya. Kemudian yang kedua dikasih obat, ya, atau obat inflamasi. Biasa yang dikenal dengan obatnya adalah NSAIDs. Nah, ini biasa dikenal dengan obatnya.
Kemudian bisa dikasih corticosteroid dan biasa dikasih analgetik. Nah, ini penanganan medikasi dalam kedaruratan muskuloskeletal yang melibatkan langsung dengan obatnya. Tapi kalau dalam konsep asuhan keperawatan yang melibatkan dengan kedaruratan baik dalam penata laksanaan non medisnya, ya itu bisa kita kolaborasikan dengan terapi intervensi terkait dengan pemberian relaksasi nafas dalam, boleh, atau misalnya bisa dilakukan kolaborasi dengan ada yang ingat kalau misalnya kita kasih pasiennya kita kasih nada atau kita kasih Al-Quran, teknik apa namanya? Ya, benar. Nah, itu kita bisa kolaborasikan dengan penggunaan teknik Morotal dalam medikasi kedaruratan gawat darurat. Ya, selain dengan penanganan obat, boleh kita medikasi ke gawat daruratan. Nah, dalam kedaruratan muskuloskeletal, dia biasa ada dikenal dengan juga cedera pada jaringan lunak. Nah, ketika kita mau lihat kondisinya bahwa kedaruratannya ini yang cedera adalah jaringan lunaknya, maka kita bisa lihat apakah kondisi pasiennya dia mengalami tanda dan gejala yang ada di sini. Abrasi, apa itu abrasi? Ada lecet atau ada luka pada si korbannya. Ovulsi, luka sobek, ya. Adakah lecet? Adakah sobek, ya? Kontusio, ada yang masih ingat? Luka memar, ya? Itu insisi dan laserasi, atau biasa dikenal dengan ada luka robek atau ada luka yang sudah dipotong, ya. Kemudian luka tusuk, saya rasa semua sudah tahu, ya. Strain atau salah urat, ya. Cedera itu dia cakupannya luas, tapi kalau yang dia spesifiknya itu biasa kekakuan otot atau salah urat, ya. Kemudian yang terakhir adalah sprain yang biasa dikenal dengan keseleo, ya. Itu ketika misalnya ini yang terjadi pada si pasiennya, maka kita bisa spesifikkan, ternyata ini kedaruratan muskuloskeletalnya pada jaringan lunak. Oke? Nah, biasanya hal-hal yang ini itu biasa terjadi ketika Anda olahraga terlalu berlebihan, ya. Oke. Nah, kemudian ketika misalnya dia cederanya pada daerah tulang. Nah, ini dia biasa ada yang dikenal dengan fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Oke, ada yang ingat apa itu fraktur tertutup dan apa yang disebut dengan fraktur terbuka? Angkat tangannya boleh. Oke, Indri silahkan. Kalau seingat saya dari materi fraktur tertutup sama fraktur terbuka, yang dimana kalau fraktur tertutup itu terjadinya patah tulang yang tidak kelihatan, yang berada di dalam, yang bisa dilihat melalui X-ray gitu. Sedangkan kalau terbuka itu sudah lewat dari termasuk kulit itu sudah luka, jadi kelihatan terlihat patah tulangnya dari luar. Oke, bagus sekali ya, masih ingat pembelajaran selanjutnya. Nah, patah tertutup atau fraktur tertutup yang biasa dikenal dengan simple fracture. Nah, ini ketika terjadi fraktur, namun kondisi frakturnya dia tidak terkontaminasi dengan udara luar. Jadi, dia dikenal dengan fraktur tertutup. Namun ketika misalnya fraktur terbuka yang biasa dikenal dengan confound fracture. Nah, itu ketika kondisi fraktur tulangnya dia bisa menembus fragmen kulit sehingga dia bisa terkontaminasi dengan jaringan luar. Itulah perbedaan dari keduanya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tipe-tipe fraktur, ya. Nah, bukan susah, tapi harus sering dilihat, ya. Oke, nah nih teman-teman, inilah adalah tipe-tipe frakturnya. Ada yang dikenal dengan avulsio, ada comminuted. Ini biasanya ini dia frakturnya itu berlilit-lilit ke atas dan tidak teratur, ya. Kemudian ada displax yang patah langsung di tengah. Kemudian ada grasik, ini yang hanya patah sedikit.
Kemudian ada infeks, ini dia patah tapi dia menjalur ke dalam tulang ya. Kemudian ada intraokuler dan ada longitudinal. Biasanya longitudinal ini dia frakturnya pada daerah dekat dengan sendi dan ada juga patahannya di dekat dengan yang di bawah ya. Nah, jadi dia menjalar melurus ke bawah tulangnya. Kemudian oblik, ini dia miring ya. Ini yang sering diingat nih sama teman-teman ini. Oblik. Nah, karena sering memang terjadi ini ya. Nah, dia miring. Kemudian ada yang dikenal dengan patologik. Ini kenapa dia patologi? Karena tulangnya itu dia mengeropos, hilang ya. Kemudian spiral, ini dia biasa melingkar ya. Selain dengan adanya oblik yang di dalamnya, tapi ada tambahan patahan tulang yang melingkar ke atas. Makanya dia dikatakan dengan spiral. Yang terakhir adalah stres, ini dia biasa pada ekstremitas kaki. Dan ada yang dikenal dengan transversal. Kalau transversal ya lurus saja dari semua struktur tulangnya. Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Apa sih tanda dan gejala dari kedaruratan muskuloskeletal? Oke, betul. Harus ada nyeri, benar. Yang kedua ada kehilangan fungsi. Yang ketiga deformitas atau perubahan bentuk ya. Selanjutnya adalah ada pemendekan. Selanjutnya ada krepitasi. Ini krepitasi pada saat kita lakukan pemeriksaan itu biasa terdengar ya. Pada saat kita lakukan palpasi pada pasien yang mengalami kedaruratan muskuloskeletal, maka dia biasa terdengar krepitasi tulang. Maka diperlukan IPA ya, inspeksi, palpasi, auskultasi. Oke. Nah, yang terakhir adalah pasti bengkak. Oke, bagus. Ya. Terkait dengan jenis frakturnya, semua yang berhubungan dengan muskuloskeletal dari kepala sampai di bawah itu dia ada. Tapi yang sering dikenal adalah fraktur tangan, metakarpal ya. Tangan itu dia ada humerus, tibia ya, oke, radialis, ulna ya. Oke, masih ingat ya? Humerus, radialis, ulna. Oke. Metakarpal. Ya, oke. Humerus. Oke. Radius ulna tadi sudah. Femur, tibia, fibula. Tibia yang mana? Tulang kering atau tulang yang lunak? Tulang kering ya, yang ada di depan. Kemudian yang fibulanya ya dia di belakang. Kemudian kalau telapak kaki ini ada phalanx dan ada metatarsal. Oke. Nah, kalau jenis dislokasi ini bisa ada pada bahu posterior itu yang dia di daerah yang ke depan ya. Kemudian radius ulna, kepala, panggul, patella, lutut dan engkel. Oke. Nah, untuk komplikasi dari multiple traumanya, nah ini dia biasa menyebabkan shock hipovolemik, sindrom emboli lemak dan sindrom kompartemen. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kedaruratan muskuloskeletal? Boleh angkat tangan? Ada? Oke, ya, silahkan. Bagaimana bisa muskuloskeletal emergency ini dijadikan sindrom emboli lemak itu jadi komplikasinya? Oke, nah baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke, nah kenapa sih sindrom emboli lemak ini dia masuk dalam komplikasi kedaruratan muskuloskeletal ya? Nah, saya ingatkan kembali bahwa kedaruratan muskuloskeletal ketika tidak ditangani dengan cepat dan tepat waktu itu dia bisa menyebabkan kematian atau kecacatan ya. Nah, emboli kompartemen ataupun sindrom emboli lemak ini ketika dia masuk ke dalam struktur tulang ya, ada patahan tulang ataupun trauma tulang tadi yang terjadi ya pada daerah-daerah yang rentang
Contohnya nih, ketika misalnya ada pada daerah abdomen, ya, ada pada daerah femur, ya, yang memiliki kandungan lemaknya dia ada di situ. Ketika misalnya dia terjadi trauma pada daerah situ dan tidak tertangani dengan baik, maka dia bisa mempengaruhi lemak ataupun pembengkakan lemak yang ada pada daerah area tulang. Nah, dengan begitu itu akan dia mengalami kebocoran. Nah, ketika misalnya dia terjadi kebocoran pada struktur yang terluka tadi, maka dia akan mengalami penyebaran dan mengalami perluasan. Nah, makanya dia bisa dikarenakan dengan sindrom emboli lemak. Makanya dia harus tertangani dengan baik. Ketika kita dep dengan cepat, maka itu dia bisa teratasi. Ya, jadi kematian ataupun kecacatan bisa terhindari dengan baik. Bisa dipahami? Yes. Oke. Ada lagi? Aman? Oke. Baik. Terima kasih atas partisipasi pada hari ini, ya. Ketika tidak ada pertanyaan dalam kegiatan kita, untuk menutup perkuliahan kita pada hari ini, tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah dan penggalah pikiran yang memberikan kekuatan bagimu. Salam sehat buat kita semua. Sebelum menutup perkuliahan kita pada hari ini, boleh kita pimpin doa dulu. Boleh, Indri? Baik, sebelum kita menutup perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita membaca doa menutup materi. Doa dimulai.